PDI Perjuangan berhasil membersamai rakyat, berhasil menyerap aspirasi rakyat untuk menegakkan demokrasi dan menumbuhkan demokrasi secara sehat, dan yang paling penting tidak mengamputasi atau mengebiri hak rakyat. Jadi seperti pernah saya sampaikan terdahulu bahwa rakyat menolak hak-haknya dicabut. Kalau yang dikhawatirkan oleh para elit politik yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu adalah biaya politik tinggi, mahar politik yang tinggi, itu sebetulnya bukan kesalahan rakyat. Harusnya penyelenggaraan pemilunya yang diperketat, sistem politiknya diperketat, kemudian penegakan hukumnya diperkeras, dan kemudian dari internal partai sendiri juga harus menerapkan biaya mahar politik juga harus dihapuskan gitu, sehingga tidak mendapatkan pilkada dengan biaya tinggi. Nah, ini bukan kesalahan rakyat. Kalau ini bukan kesalahan rakyat, ya jangan rakyat haknya yang dicabut. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang sikap politik Partai Pemenang Pemilu 2024, yaitu PDI Perjuangan. Kita tahu tanggal 10 Januari yang lalu PDI merayakan ulang tahun yang ke-53, lalu dilanjutkan dengan Rakernas mulai tanggal 10, 11, 12 Januari 2026. Nah, kali ini kita mendapatkan hasil dari sikap politik PDI Perjuangan yang ada 21 item sikap politik PDI Perjuangan yang dirilis ke media, termasuk ke Anak Bangsa Channel. Nah, sebelum masuk ke sikap politik PDIP yang 21 item tadi, ada dasar-dasar pemikiran mengapa elit PDIP mengeluarkan sikap politik yang 21 item tadi. Ada 8 pola pikir atau asumsi atau mungkin sebagai dasar pemikiran mengapa Partai Pemenang Pemilu PDI Perjuangan membuat sikap politik. Yang pertama, PDIP melihat adanya krisis keteladanan kepemimpinan, etika moral, dan ini harus diakui. Kita merujuk pada akhir pemerintahan Pak Jokowi. Bagaimana seorang presiden melakukan pelanggaran etika dengan berbagai cara, menormalisasi politik dinasti keluarga, dan itu menyebabkan masyarakat kehilangan keteladanan kepemimpinan yang harusnya tidak dilakukan oleh pemimpin. Itu menjadi dasar pemikiran dari PDI Perjuangan. Yang kedua, terjadinya bencana ekologis akibat tata kelola yang salah dalam industri ekstraktif di Indonesia. Bagaimana kita tahu sumber daya alam, mulai penambangan, illegal mining, kemudian deforestasi hutan itu dilakukan selama berpuluh-puluh tahun dan masif selama 10 tahun terakhir ini, menyebabkan bencana ekologis yang akhirnya memakan korban yang luar biasa hebat. Bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi pada bulan November 2025 yang lalu, menelan korban lebih dari 1.000 jiwa meninggal dunia dan masih ada sekian ratus yang hilang. Belum lagi kerugian atau hancurnya infrastruktur, jalan, jembatan, dan sebagainya. Ini menjadi dasar pemikiran dari PDI Perjuangan juga. Dasar pemikiran ketiga adalah PDI Perjuangan memaknai terjadinya krisis atau robohnya supremasi hukum dan rendahnya
kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ini sudah menjadi PR lama yang belum tuntas sampai sekarang. Ini menjadi dasar pemikiran dari elit-elit PDI Perjuangan. Dasar pemikiran keempat adalah PDI Perjuangan memotret secara jelas bahwa kondisi ekonomi kita, keterbatasan fiskal kita, kemudian ditandai dengan defisit APBN yang mencapai lebih dari 600 triliun untuk tahun 2025 misalkan, tahun 2026 sama juga. Dan kalau kita merujuk dari hasil dari Bright Institute, hutang negara kita, hutang pemerintah sudah mencapai di atas 10.000 triliun. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau kita rujuk dengan perbandingan dengan PDB, itu sudah mencapai lebih dari 40,5%. Ini alarm yang harus diwaspadai oleh kita semua, dan PDI Perjuangan menyoroti hal itu, dan ini juga harus menjadi alarm bagi pemerintah agar kita tidak terjebak sebagai negara yang gagal bayar hutang, baik bunga maupun hutang pokok. Itu yang disoroti oleh PDI Perjuangan. Dan dasar pemikiran kelima dari PDIP adalah PDIP seolah-olah menangkap kegelisahan masyarakat bahwa saat ini marak terjadi otoritarian populisme yang dilakukan oleh para pemimpin. Semua program kerja dilaksanakan dengan dasar populisme, katakanlah MBG, katakanlah pembuatan atau membuat koperasi desa merah putih yang top down dari atas, itu melanggar azas dasar pendirian koperasi yang harusnya muncul dari bawah atau bottom up. Ini dilihat oleh PDI Perjuangan juga. Dan berikutnya PDIP juga melihat saat ini marak terjadi pelanggaran terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Banyak hal itu terabas oleh berbagai kalangan. Sebagai contoh saja, ada putusan MK sudah kekuatan hukumnya tetap, final and binding, masih juga diterabas dengan perpol misalkan, atau pelaksanaan dari putusan MK seperti diulur-ulur waktu. Ini juga menjadi sorotan publik, dan ini ditangkap oleh elit-elit dari PDI Perjuangan. Dasar pemikiran ketujuh, PDIP menangkap bahwa saat ini praktek politik yang terjadi ini seolah-olah mengabaikan suara dan peran serta rakyat dalam pengambilan keputusan. PDIP melihat bahwa peran DPR sebagai representasi rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang terakhir, PDI Perjuangan juga menyoroti tentang situasi geopolitik internasional yang mengarah ke neo-totalianisme dan neo-imperialisme. Ini yang terjadi. Nah, kasus yang paling mencolok adalah bagaimana Amerika Serikat mengkooptasi, menginfiltrasi, dan menculik kepala negara yang berdaulat seperti di Venezuela. Ini menjadi dasar pemikiran PDI Perjuangan. Sahabat Indonesia, dari 21 sikap politik PDI Perjuangan itu yang mencakup dari 8 dasar pemikiran yang saya sebutkan di atas, masalah tata kelola pemerintahan, masalah kebencanaan, kemudian masalah ekonomi, semua dibahas. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah sikap politik nomor 14 dari PDI Perjuangan. Saya akan bacakan sikap politik dari PDI nomor 14 yang menurut saya ini benar-benar sesuai dengan gelisah masyarakat, kegerahan masyarakat yang terjadi saat ini melihat adanya wacana pilkada secara tidak langsung. Nah, rekomendasi atau sikap politik PDI Perjuangan
sangat jelas dituangkan dalam sikap politik nomor 14. Rakernas satu partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap 5 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas 1 PDI Perjuangan mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politik, dan mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau yang sering disebut dengan mahar politik, pembatasan biaya kampanye, dan profesionalitas serta integritas penyelenggaraan pemilu. Nah, dari sikap politik nomor 14 ini benar-benar PDIP seperti searah atau menyerap apa yang digelisahkan oleh rakyat saat ini, bahwa rakyat, terutama koalisi masyarakat sipil, sangat khawatir dengan wacana dari kelompok besar koalisi partai pemerintah ini yang akan mengamputasi atau mengebiri hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Ini yang sangat-sangat saya khawatirkan, dan koalisi masyarakat sipil juga sangat mengkhawatirkan hal ini. Rupanya ini searah, senada, seirama dengan suara dari PDI Perjuangan. Dan bagi saya, poin yang ingin saya sampaikan dalam kali ini adalah PDI Perjuangan berhasil membersamai rakyat, berhasil menyerap aspirasi rakyat untuk menegakkan demokrasi dan menumbuhkan demokrasi secara sehat, dan yang paling penting tidak mengamputasi atau mengebiri hak rakyat. Jadi seperti pernah saya sampaikan terdahulu bahwa rakyat menolak hak-haknya dicabut. Kalau yang dikhawatirkan oleh para elit politik yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu adalah biaya politik tinggi, mahar politik yang tinggi, itu sebetulnya bukan kesalahan rakyat. Harusnya penyelenggaraan pemilunya yang diperketat, sistem politiknya diperketat, kemudian penegakan hukumnya diperkeras, dan kemudian dari internal partai sendiri juga harus menerapkan biaya mahar politik juga harus dihapuskan gitu, sehingga tidak mendapatkan pilkada dengan biaya tinggi. Nah, ini bukan kesalahan rakyat. Kalau ini bukan kesalahan rakyat, ya jangan rakyat haknya yang dicabut. Artinya gatalnya di mana, digaruknya di mana. Ini nggak nyambung ini. Nah, ini yang ingin saya soroti, saya apresiasi sikap politik PDI Perjuangan yang searah dengan perjuangan rakyat. Sekali lagi, saya mengapresiasi sikap politik dari PDI Perjuangan, khususnya nomor 14 ini, yang saat ini sedang seolah-olah menangkap benar geliat kegelisahan masyarakat, terutama koalisi masyarakat sipil yang sangat gerah dengan wacana atau rencana dari elit-elit partai yang berkuasa ini, yang tergabung dalam koalisi merah putih yang ingin mengebiri dan mengamputasi hak rakyat. Jadi sekali lagi ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan memang partainya rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat, dan benar-benar ingin menegakkan demokrasi di Indonesia. Saya kira poin saya itu ingin saya sampaikan terkait dengan sikap politik PDI Perjuangan di Rakernas 1 tahun 2026. Mudah-mudahan ini bergaung terus dan mendapatkan dukungan dari rakyat, dan PDI Perjuangan tetap membersamai rakyat untuk berjuang agar hak-hak rakyat tidak diamputasi oleh kepentingan elit-elit tertentu. Saya kira itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih PDI Perjuangan, terima kasih kita berjuang untuk menegakkan demokrasi dan kedaulatan tetap di tangan rakyat. Kita bertemu kembali
dalam opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.